Halo, jumpa lagi dengan saya Rinawati, masih dalam mata kuliah analisa proyek sistem informasi, dan hari ini kita masuk ke dalam pertemuan yang ke-11. Nah, di dalam pertemuan yang ke-11 ini, yang akan kita bahas adalah mengenai manajemen risiko. Nah, coba kita lihat dulu yang pertama mengenai risiko. Kira-kira apa yang dimaksud dengan risiko? Sebuah risiko itu dikatakan merupakan masalah yang belum terjadi. Jadi sifat dari risiko ini memang belum terjadi gitu ya. Jadi kenapa kita perlu mengetahui tentang risiko ini? Karena apa? Karena memang terkadang risiko ini benar-benar terjadi sehingga nanti akan berdampak buruk bagi proyek itu sendiri. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka kita dituntut untuk mampu menyusun sebuah strategi pada awal proyek untuk melakukan manajemen terhadap risiko ini. Sehingga nantinya kalau risiko ini benar-benar terjadi, maka kita sudah memiliki senjata, baik itu pencegahan maupun penanganannya, gitu ya. Nah, ini dia yang dimaksud dengan manajemen risiko. Di dalam manajemen terhadap risiko tersebut, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, yaitu adalah yang pertama, kita melakukan identifikasi. Ya. Jadi setelah identifikasi ini, kita lanjutkan ke dalam tahap analisis. Ya. Kemudian setelah selesai dianalisa, maka yang perlu kita lakukan adalah melakukan pengontrolan, gitu ya. Jadi kita awasi, kemudian kita kendalikan, sehingga risiko tersebut senantiasa ada di dalam pengawasan dari tim proyek itu sendiri. Nah, tujuannya apa? Ini dia. Yang menjadi tujuannya yaitu adalah menghindari terjadinya krisis. Nah, kemudian kalau kita mau membandingkan antara manajemen risiko dengan project management itu memang berbeda gitu ya. Jadi manajemen risiko ini memang berlaku khusus di mana penanganannya yaitu adalah khusus mengenai risiko. Sedangkan kalau manajemen proyek yaitu menangani keseluruhan dari proyek itu sendiri. Kemudian dari manajemen risiko itu sifatnya lebih ke proaktif gitu ya. Jadi melakukan tindakan yang di awal gitu ya. Nah, sebaliknya kalau manajemen proyek itu biasanya sifatnya lebih reaktif. Nah, kemudian kalau kita melihat strategi reaktif dan juga proaktif tersebut, memang ada perbedaannya gitu ya. Jadi biasanya kalau strategi reaktif itu kita akan menunggu sampai sebuah resiko itu memang benar-benar terjadi gitu ya, kemudian berdampak. Nah, setelah dampak tersebut dirasakan merugikan, nah barulah kita akan mencari jalan keluarnya apa gitu ya. Kita akan mencari penanggulangannya seperti apa. Nah, itu berbeda dengan strategi proaktif gitu ya. Jadi kalau strategi proaktif ini sebelum terjadi sebuah masalah, maka jauh-jauh hari sebelumnya kita sudah membuat sebuah strategi. Nah, caranya bagaimana? Caranya misalkan yang pertama kali kita lakukan, yaitu kita membuat identifikasi terhadap risiko tersebut. Kita identifikasi nih, kira-kira apa saja yang berpeluang menjadi resiko. Kemudian kita akan lihat probabilitas dan juga pengaruhnya terhadap proyek ya. Jadi kira-kira peluang terjadinya itu sebesar apa ya. Kemudian kita akan melihat dampaknya terhadap proyek itu seperti apa ya. Apakah berdampak besar ataukah tidak gitu ya.
Kemudian kita akan melihat bagaimana prioritasnya, melihat kepentingannya seperti apa. Jadi kalau berdampak potensial, kemudian memiliki pengaruh yang besar terhadap proyek, maka resiko tersebut akan menjadi concern dari tim proyek, gitu ya. Jadi jangan sampai kita kecolongan. Nah, seperti itu. Jadi untuk menghindari hal tersebut, maka yang perlu kita lakukan yaitu adalah dengan cara membuat rencana, gitu ya. Jadi kita membuat rencana, kemudian setelah rencana itu jadi, maka kita akan melakukan pengontrolan. Sehingga resiko tersebut senantiasa ada di dalam pengawasan dari tim proyek. Nah ini beberapa risiko dari perangkat lunak. Ya, yang pertama, karakteristiknya di dalam risiko tersebut adalah ketidakpastian. Artinya apa? Artinya bahwa risiko tersebut yang pertama kemungkinannya adalah benar-benar terjadi, gitu ya. Jadi risiko tersebut timbul kemudian menjadi masalah. Berarti itu terjadi. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah resiko tersebut tidak terjadi. Gitu ya. Jadi tidak terjadi. Itu dia kemungkinannya. Nah, kalau resiko tersebut terjadi, maka akan menyebabkan dampak, ya. Jadi dampak tersebut bisa berupa sebuah kerugian, ya. Jadi kerugian ini bisa macam-macam nih, bisa berupa uang gitu ya, bahkan bisa menyangkut kehidupan, reputasi, nama baik dan sebagainya gitu ya. Jadi tergantung dari bidang-bidang organisasi tersebut ya, dan juga resikonya itu di mana. Nah, itu dampak dari sebuah resiko yang menjadi masalah gitu ya. Nah, kemudian dikelola. Jadi boleh terjadi resiko, tetapi di sini kita melakukan pengelolaan terhadap resiko tersebut. Intinya apa? Intinya di dalam pengelolaan ini kita melakukan tindakan-tindakan yang tujuannya adalah untuk mengontrol resiko tersebut. Nah, kemudian yang kedua, resiko yang terbuka. Ya, maksudnya apa? Maksudnya di sini resiko terbuka ini adalah resiko yang ya tadi mungkin saja terjadi, kemudian mungkin berpotensi menyebabkan kerugian gitu ya. Bahkan kemungkinan terjadinya ini juga macam-macam gitu ya. Peluangnya bisa besar, kemudian bisa juga kecil, dan sebagainya. Ya. Nah, kalau resiko tersebut tidak bisa dihindari dan menjadi benar-benar terjadi, maka resiko tersebut menjadi masalah. Gitu ya. Jadi, itulah masalah resiko yang benar-benar terjadi. Kemudian, apa saja yang menjadi komponen dari resiko? Ini dia. Yang pertama yaitu adalah resiko kinerja. Nah, apa yang dimaksud dengan resiko kinerja? Resiko kinerja ini adalah tingkat ketidakpastian suatu produk itu apakah akan memenuhi permintaan penggunanya ataukah tidak, gitu ya. Jadi bagaimana produk tersebut? Nanti kinerjanya seperti apa? Apakah sesuai dengan keinginan, ya, sesuai dengan harapan dari penggunanya, ataukah tidak? Kemudian yang kedua, resiko biaya, ya. Jadi resiko biaya ini berhubungan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Nah, resikonya apa? Resikonya ketidakpastian terhadap biaya proyek tersebut. Apakah nantinya lebih besar dari anggaran, ya, yang berarti bahwa terjadi pembengkakan biaya, ataukah lebih kecil dari anggaran yang sudah dibuat, atau bahkan sama persis dengan anggaran yang telah ditetapkan, gitu ya. Kemudian yang ketiga,
yaitu adalah risiko dukungan, yaitu merupakan tingkat ketidakpastian suatu software apakah nantinya akan mudah untuk dikoreksi, kemudian disesuaikan, dan juga ditingkatkan gitu ya. Jadi kalau ngomongin perkembangan dari teknologi gitu ya, sudah sangat pesat. Dan nanti software yang saat ini dibuat, nah, apakah 1 tahun kemudian, 6 bulan kemudian, bahkan 2 tahun kemudian, itu bisa disesuaikan, bisa kita perbaiki, bisa kita koreksi, bahkan kita upgrade, itu bisa atau tidak. Gitu ya. Ada yang memang memberikan dukungan yang berarti masih bisa gitu ya, atau sebaliknya sudah tidak bisa lagi. Nah, ini resikonya. Kemudian yang keempat yaitu adalah resiko jadwal. Nih. Nah, kalau resiko jadwal itu apa? Merupakan tingkat ketidakpastian jadwal proyek dan juga produk yang disampaikan kepada customer. Nah, nantinya apakah tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah dibuat ataukah lebih lama, yang berarti apa? Yang berarti molor gitu ya. Ataukah bahkan mungkin bisa lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan, seperti itu. Kemudian kategorinya apa saja ya? Jadi yang pertama ada risiko proyek. Apa itu risiko proyek? Risiko proyek ini akan menyebabkan jadwal proyek menjadi tidak tepat. Nah, jadwalnya bisa mundur, bisa maju, gitu ya. Dan juga bisa menyebabkan biaya dari proyek tersebut mengalami pembengkakan. Gitu ya. Jadi risiko proyek ini berhubungan dengan biaya, dengan jadwal, dengan personil, customer, dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah risiko teknis. Kalau risiko teknis ini mengancam kualitas dan ketepatan waktu software yang dihasilkan. Nah, dampaknya apa? Dampaknya nanti akan mengalami kesulitan di dalam tahap pengimplementasian. Ini dia ya. Jadi ini akan sangat berpengaruh gitu ya terhadap penggunaan dari software itu sendiri. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu resiko bisnis. Nih, kalau resiko bisnis ini berbicara mengenai proyek ataupun produk yang dihasilkan, gitu ya. Jadi memang sudah selesai produk tersebut. Nah, kemudian bagaimana nih setelah produknya jadi akan ada resiko-resiko yang menunggu di sana, gitu ya. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu adalah pembangunan produk yang baik, tetapi tidak dibutuhkan oleh pasar. Ya, produknya bagus, tetapi pasarnya sudah tidak mau. Seperti itu ya. Jadi kebutuhan pasar sudah berbeda, sudah berubah. Nah, ini juga percuma, nggak ada yang beli, gitu ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua yaitu adalah pembangunan sebuah produk yang tidak sesuai dengan strategi bisnisnya. Gitu. Produknya bagus, tetapi strateginya tidak cocok, sama aja, nggak akan ada produk yang bisa terjual. Ya. Kemudian yang ketiga, pembangunan sebuah produk yang bagian pemasaran tidak tahu bagaimana cara menjualnya atau risiko pemasaran gitu ya. Jadi produknya bagus, tetapi bagian pemasarannya yang nggak bisa menjualnya. Gitu. Lalu kehilangan dukungan manajemen senior berkaitan dengan perubahan pada fokus atau manusianya. Jadi ini berhubungan dengan risiko manajemennya gitu ya. Kemudian yang terakhir,
kehilangan hal-hal yang berhubungan dengan biaya atau komitmen dari personelnya. Jadi ini berhubungan dengan resiko biaya gitu ya. Bisa jadi terjadi pembengkakan dan sebagainya. Nah, hal-hal tersebut yang ada di dalam risiko bisnis. Nah, kemudian kita akan melihat proses dari manajemen risiko, gitu ya. Jadi manajemen risiko ini nanti kita akan menemukan yang disebut dengan risk assessment, gitu ya, penilaian terhadap risiko tersebut yang meliputi tahap identifikasi, kemudian akan dilanjutkan dengan analisis, lalu prioritas, ya. Kemudian pengontrolan terhadap risiko. Nih, jadi di dalam pengontrolan risiko tersebut yang akan dilakukan yaitu adalah perencanaan manajemen risiko, ya, kemudian resolusi dan juga yang akan kita lakukan yaitu adalah pengawasan atau monitoring. Nah, itu dia beberapa proses di dalam manajemen risiko. Nah, coba kita lihat yang pertama yaitu mengenai identifikasi terhadap risiko, gitu ya. Jadi identifikasi ini adalah salah satu tahap yang pertama kali kita lakukan. Nah, apa saja yang kita lakukan di dalam tahap identifikasi ini? Jadi, kita akan menentukan ancaman apa saja yang mungkin terjadi di dalam sebuah proyek, gitu ya, berhubungan dengan jadwal, berhubungan dengan sumber daya, berhubungan dengan biaya, dan lain-lain. Nah, kita lakukan identifikasi di sini. Kemudian, apa saja tipe dari risiko gitu ya. Jadi ada yang disebut dengan risiko generik. Nah, risiko generik ini adalah biasanya merupakan ancaman potensial, ancaman yang sifatnya itu memang umum yang ada di dalam setiap proyek software gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah risiko produk yang spesifik. Nah, kalau risiko produk yang spesifik itu bergantung dari produknya, jenisnya seperti apa. Berbeda jenis, berbeda juga resikonya, ya, seperti itu. Lalu, apa saja yang menjadi item resiko? Ya, yang pertama yaitu adalah ukuran dari produk. Nah, ukuran dari produk ini merupakan resiko yang berhubungan dengan ukuran dari softwarenya, gitu ya. Sebesar apa, sekompleks apa, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu pengaruh bisnis. Nih, kalau pengaruh bisnis ini merupakan risiko yang berhubungan dengan batasan yang dibebankan oleh manajemen ataupun pasar, seperti apa gitu ya. Lalu yang ketiga, yaitu adalah karakteristik dari pelanggan. Jadi, ini dilihat dari segi pelanggannya. Bagaimana latar belakang mereka, kepandaian mereka gitu ya, pengetahuan mereka ya dan sebagainya. Ya. Kemudian definisi dari proses. Risiko yang berhubungan dengan tingkat di mana proses software itu telah didefinisikan dan telah diikuti oleh organisasi dari pengembang. Jadi di sini kita melihat seperti apa ketetapannya gitu ya. Selanjutnya, lingkungan pengembangan. Risiko sehubungan dengan keberadaan dan juga kualitas piranti yang akan digunakan untuk membangun sebuah proyek sistem informasi. Ya. Kemudian teknologi yang dibangun, nah ini risiko sehubungan dengan kompleksitas dari sistem yang akan kita bangun dan juga bagaimana teknologinya, gitu ya. Kemudian ukuran dan pengalaman dari staf. Nah, ini ngomongin sumber daya manusianya nih ya. Jadi seperti apakah keahlian-keahlian yang dimiliki oleh sumber daya manusia yang ada di dalam sistem tersebut. Gitu.
Lalu pengukuran terhadap risiko. Jadi kita akan menggunakan beberapa ukuran untuk mengukur risiko. Yang pertama itu ada ukuran yang disebut dengan pengukuran kuantitatif, ya. Jadi pengukuran kuantitatif ini adalah pengukuran yang jelas ada satuannya, gitu ya. Jadi sudah jelas ukurannya, sudah jelas satuannya. Jadi memang lebih mudah, gitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya misalkan dalam satuan biaya, risiko biaya, itu ada ukurannya, ya. Jadi biaya itu bisa diukur dengan nilai mata uang, misalkan ya, rupiah kah, dolar Amerika kah, pound sterling atau apa. Misalkan risiko yang berhubungan dengan waktu, nih ada juga ukurannya waktu, misalkan mingguan, semester, bulan, tahun, dan sebagainya, gitu ya. Nah, itu pengukuran secara kuantitatif. Kemudian pengukuran yang kedua yang bisa kita gunakan yaitu adalah pengukuran secara level. Nah, kalau secara level ini kita akan bagi ke dalam level yang menunjukkan besaran gitu ya. Misalkan level rendah, sedang atau tinggi gitu ya. Jadi itu yang kita tetapkan. Kemudian nanti kita definisikan nih, rendah itu definisinya apa, yang termasuk ke dalam level rendah itu rentangnya seperti apa gitu ya. Sedang rentangnya dari mana sampai ke mana, kemudian tinggi juga sama gitu ya. Jadi itu pendefinisiannya. Lalu analisis risiko. Jadi tahap analisis risiko ini kita menentukan dampak risiko masing-masing kegiatan di dalam proyek gitu ya. Jadi identifikasi risiko ini kita akan melihat bagaimana potensi terjadinya gitu ya. Kita lihat identifikasi risikonya apa saja, kemudian kita akan ukur ya potensi terjadinya itu bagaimana ya. Nah, ini contohnya adalah menggunakan ukuran level tadi. Ini ukurannya adalah low gitu ya. Potensial terjadinya dari risiko ini adalah rendah. Kemudian kita akan melihat bagaimana dampaknya ya. Dampak potensialnya terhadap proyek itu sebesar apa? Ya, apakah tinggi, rendah, ataukah sedang. Nah, kemudian setelah tahu dampak potensialnya, maka yang perlu kita lakukan adalah menyusun rencana pencegahan, gitu ya. Jadi kita tahu potensinya seperti apa, dampaknya seperti apa, maka kita dapat menyusun perencanaan untuk tujuannya adalah untuk melakukan pencegahan, gitu ya. Jadi jangan sampai resiko ini terjadi, ya. Walaupun terjadi, ya kita tekan seminim mungkin sehingga tidak menyebabkan potensial impact itu yang besar, gitu ya. Dampak potensialnya terhadap produk ataupun proyek itu besar. Nah, itu yang kita lakukan di dalam analisis risiko. Nah, di dalam melakukan analisis risiko ini ada beberapa alat bantu yang bisa kita gunakan gitu ya. Yang pertama yaitu analisa berbasis tujuan atau sering kita sebut dengan COBIT gitu ya. Jadi ini melihat bagaimana tujuan dari proyek tersebut gitu ya. Jadi kita analisis dari tujuan tersebut ya. Tetapkan dulu apa yang menjadi tujuannya. Nah, kemudian di sini kita akan melihat pengukurannya terhadap kesuksesan tersebut seperti apa ya. Jadi dikatakan sukses apabila kita lihat nih catatannya apa ya. Jadi di situ
ada pengukurannya terhadap sebuah kesuksesan. Ditetapkan tuh apa nih? Ini A, B, C dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah analisis berbasis resiko. Nah, ini atau yang sering disebut dengan IT POSMO gitu ya. Nah, analisis berbasis resiko ini biasanya resiko-resiko tersebut ada beberapa bidang yang akan diukur gitu ya. Bidang information misalnya ya, teknologi, kemudian proses, objective and value, kemudian staffing and skill ya, manajemen system and struktur, kemudian other resource ini berhubungan dengan time and money gitu ya. Nah, itu analisis berbasis risiko yang sering diukur gitu ya. Nah, ini bidang-bidang dari resiko tersebut. Sama, di sini kita akan melihat bagaimanakah peluang terjadinya ya, potensi terjadinya terhadap resiko tersebut. Kemudian dampak potensialnya apa ya. Dari hal tersebut kita susun lagi rencana pencegahannya gitu. Nah, ini adalah merupakan contoh sebuah resiko dari proyek sistem informasi gitu ya. Misalkan di dalam tahap development ya, dalam tahap development itu yang menjadi tujuan utamanya yaitu adalah melakukan pengembangan terhadap sistem. Nah, setelah pengembangan tersebut dilakukan, maka tahap selanjutnya yaitu adalah mengimplementasikan sistem tersebut, gitu ya. Nah, dari sini kita bisa mengidentifikasi resiko-resiko yang mungkin ada, yaitu adalah yang pertama, bahwa ada kemungkinan sistem itu tidak terselesaikan dalam waktu dan biaya yang telah ditetapkan, gitu ya. Jadi mungkin terjadi pembengkakan biaya, mungkin molor, gitu ya. Kemudian yang kedua, ada resiko bahwa sistem yang nantinya dihasilkan oleh proyek tersebut ternyata tidak sesuai dengan keinginan. Nah, itu mungkin juga terjadi, gitu ya. Kemudian resiko yang ketiga, kemungkinan sistem yang dihasilkan itu tidak dapat dioperasikan. Ya. Kemudian resiko yang mungkin ada di dalam proses, ya, di dalam tahap proses, yaitu adalah adanya campur tangan manusia karena satu dan lain hal. Nah, ini mungkin bisa terjadi, gitu ya. Kemudian pengaruh alam dan geografis ini juga mungkin terjadi, ya. Rusaknya mesin, kemudian terjadi fluktuasi harga, ya. Kemudian adanya peraturan baru misalkan ya, kemudian bertentangan dengan budaya dan sebagainya. Nah, hal tersebut adalah identifikasi dari resiko yang mungkin ada. Itu contohnya. Nah, kemudian ini adalah contoh dari analisa dengan menggunakan IT POSMO gitu ya di dalam tahap mengembangkan sistem. Nah, ini bidang-bidang yang tadi saya sebutkan, misalkan di dalam bidang informasi. Tujuannya adalah untuk melakukan input data, gitu ya. Nah, kemudian di dalam penginputan data ini, ternyata ada risiko yang mungkin saja terjadi, yaitu misalkan yang pertama, jumlah data yang diinput itu tidak memadai. Kemudian terjadi kesalahan di dalam penginputan data, misalkan seperti itu ya. Kemudian di dalam bidang teknologi, tujuannya apa? Misalkan tujuannya adalah pengadaan barang, kemudian pemilihan teknologi. Nah, ini resikonya yang ada adalah barang tidak jadi kita beli. Karena apa? Terjadi kenaikan terhadap mata uang US dollar, ya. Jadi meleset dari perhitungan. Lalu teknologi yang tidak up to date, ketinggalan zaman. Nah, itu bisa terjadi dan seterusnya gitu ya. Nah, ini contoh
hasil analisis dengan COVID, ya. Nah, ini bidang-bidangnya, kemudian ini adalah deskripsinya, lalu resiko yang ada, kemudian frekuensinya bagaimana gitu ya, lalu ini dampaknya, dan ini adalah rencana yang dibuat, gitu ya. Itu contohnya. Kemudian selanjutnya strategi. Nah, ini apa? Strategi yang kita perlukan untuk menangani resiko yang ada. Ya, strateginya yaitu yang pertama meminimalisir terhadap resiko tersebut, menekan seminim mungkin. Ya, kemudian kalau tidak dapat kita hindarkan, maka kita melakukan monitoring, kita awasi. Jadi jangan sampai di luar pengetahuan kita dan menyebabkan permasalahan yang sulit kita selesaikan. Kemudian yang ketiga yaitu manajemen risiko dan juga perencanaan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang mungkin ada, gitu ya. Nah, kemudian langkah manajemen itu dapat diatur ke dalam yang disebut dengan risk mitigating, monitoring, and management plan, gitu ya. Jadi RMMM plan ini mendokumentasikan semua kegiatan yang dilakukan sebagai bagian dari analisis risiko yang digunakan oleh manajemen proyek sebagai bagian dari keseluruhan rencana proyek, gitu ya. Jadi RMMM plan ini dilakukan untuk melihat ya, untuk mengumpulkan semua yang terjadi, kemudian melakukan analisis. Nah, nantinya analisis ini bisa digunakan sebagai rekomendasi untuk membuat dan mengambil sebuah keputusan. Dan juga ini sangat bermanfaat untuk proyek-proyek yang akan datang, gitu ya. Jadi intinya jangan sampai jatuh ke dalam lubang yang sama, gitu. Nah, ini yang menjadi outline-nya. Outline-nya terdiri dari pengantar, kemudian tabel resikonya, pengurangan, monitoring, dan juga manajemen risiko. Nah, ini outline-nya, gitu ya. Nah, kemudian ini yang menjadi tugas dari pertemuan yang ke-11, yaitu tugasnya membuat proposal proyek. Isinya adalah project charter, lalu spesifikasi desain perangkat lunak, SOW, kemudian WBS, perencanaan rancangan anggaran biaya, lalu perencanaan risiko, perencanaan komunikasi. Nah, nanti dibuat di dalam bentuk makalah, gitu ya. Nah, nanti dikumpulkan digabungkan dengan tugas-tugas yang sebelumnya, gitu ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan di dalam pertemuan yang ke-11. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah pengetahuan kita bersama. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.